Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal UKM PPG tahun 2018. Nah, soal kita yang pertama untuk kali ini yaitu tentang fungsi. Di sini sudah ada F dalam kurung X tambah 1 ditambah 3 sama dengan F X kurang 1, di mana F5-nya itu sama dengan F0 yaitu sama dengan 5. Yang ditanya di sini adalah F25 dikurang F10. Nah, yang diketahui di sini kan F5 ya, dan F0-nya itu adalah 5. Maka kalau F5 kita peroleh kan berarti dari 6 kurang 1 ya. Nah, kalau begitu bisa kita tulis F X tambah 1 sama dengan F X kurang 1 dikurang 3. Nah, F5-nya kan udah ada, 6 kurang 1, berarti X tambah 1-nya yaitu 7. Berarti F7 sama dengan F5 dikurang 3, yaitu 5 dikurang 3 hasilnya 2. Begitu juga dengan selanjutnya, berarti F9 sama dengan F7 dikurang 3 sama dengan 2 dikurang 3 hasilnya yaitu negatif 1. Setelah F9 berarti F11, karena 10 dikurang 1 9, 10 ditambah 1 yaitu 11, makanya F11 sama dengan F9 dikurang 3. F9 nya tadi kan negatif 1, kemudian dikurang 3 kita peroleh hasilnya yaitu negatif 4. Nah, ini kan yang ditanya F25 ya. Nah, nggak mungkin kan kita cari satu-satu. Nah, ini juga bisa kita gunakan barisan dari aritmatika dengan suku pertamanya yang tadi F5 yaitu 5, kemudian suku keduanya min 2, 2, maaf, suku ketiganya negatif 1, suku keempatnya negatif 4. Yang ditanyakan suku ke 25. Maka jelas ya bedanya di sini yaitu negatif 3. Maka suku ke F25 itu berarti suku ke 11. 25 dikurang 5 kan 10. Tapi di sini 5-nya kan masuk. F5-nya masuk berarti itu U11. Nah, U11 sama dengan A tambah N kurang 1 dikali bedanya. A-nya tadi yaitu 5, ingat F5-nya. Kemudian N-nya yaitu 11 dikurang 1 berarti 10 dikali dengan bedanya negatif 3. Maka kita peroleh 5 dikurang 30, negatif ya. Kurang 30 hasilnya negatif 25. Nah, itu baru untuk F25. Yang selanjutnya yang harus kita cari yaitu F10. Nah, seperti cara sebelumnya, berarti F X tambah 1 sama dengan F X kurang 1 dikurang 3. Nah, yang diketahui kan F0 tuh, berarti X-nya di sini adalah 1. Karena X-nya 1 berarti F X tambah 1-nya berarti 1 tambah 1 berarti F2 sama dengan F0 dikurang 3. F0-nya yaitu 5 dikurang 3 hasilnya yaitu 2. Begitu juga selanjutnya, berarti F4 gitu. F4 sama dengan F2 dikurang 3. Kenapa F4? Karena kan yang diketahui F2, berarti itu 3 dikurang 1, berarti F2. 3 ditambah 1 berarti F4. Nah, hasilnya yaitu F2 kurang 3 berarti 2 dikurang 3 sama dengan negatif 1. Sama seperti sebelumnya, bisa kita gunakan barisan aritmatika atau deret aritmatika dengan suku pertamanya 5, bedanya negatif 3, dan ditanyakan F10 berarti itu U6. Ingat F0, F2, F4, F6, F8, kemudian F10 yang diminta, berarti itu U6 sama dengan 5 ditambah N-nya 6 dikurang 1 berarti 5 dikali bedanya negatif 3 yaitu negatif 15. Berarti 5 kurang 15 yaitu negatif 10.
Nah, F25-nya sudah ada, F10-nya udah ada. Berarti F25 kurang F10 sama dengan negatif 25 dikurang negatif 10, hasilnya yaitu negatif 15. Sehingga jawaban kita di sini yaitu yang D, negatif 15. Soal kita yang kedua yaitu tentang fungsi pembangkit. Nah, soalnya di sini yaitu barisan 2, 2, 10, 26, 82 merupakan jumlah dari barisan 1, min 1, 1, min 1, 1, min 1, dan 1, 3, 9, 2, 7, 8, 1. Fungsi pembangkit biasa dari barisan tersebut adalah, nah, ingat lagi definisi fungsi pembangkit. Misalkan di sini ada sigma ya, sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga AK X pangkat K itu sama dengan A0 kali X pangkat 0 ditambah A1 kali X pangkat 1 tambah A2 kali X pangkat 2 dan seterusnya. Nah, itu definisi dari fungsi pembangkit. Nah, di sini kan bentuknya kalau kita ubah ini kan GX ya, sama dengan A0 tambah A1 X1 tambah A2 X2. Di sini angkanya 1, berarti langsung kita ganti 1 dikurang 1X ditambah X kuadrat dikurang X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 dan seterusnya. Nah, untuk fungsi pembangkit ini kita harus ingat lagi bentuk-bentuk umumnya yang ada beberapa di sini ditampilkan. Nah, untuk ini yang selang-seling positif, negatif, positif, berarti itu 1/1 ditambah X perubahannya. Nah, itu untuk yang pertama. Yang kedua, fungsi pembangkitnya yaitu GX 1, 3, 9, 2, 7 dan seterusnya. Berarti A0-nya yaitu 1, A1-nya yaitu 3X1, berarti 3X tambah 9X pangkat 2 ditambah 27X pangkat 3 ditambah dengan 81X pangkat 4 dan seterusnya. Nah, ingat lagi, di sini kan ada beberapa bentuk fungsi pembangkit ya. Yang persamaan ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 0 dikali X pangkat 0 ditambah di sini ada 3X berarti 3 pangkat 1 kali X tambah 9 berarti 3 kuadrat X kuadrat, 27 berarti 3 pangkat 3 X pangkat 3 dan seterusnya. Ini berdasarkan bentuk-bentuk pada teori pada fungsi pembangkit yaitu 1 dikurang AX. Nah, perhatikan di sini ada di dalam tabel 1/1 kurang AX. Nah, karena A-nya di sini yaitu 3, berarti perubahannya menjadi 1/1 kurang 3X gitu. Karena di sini hasil penjumlahan ya, barisan 2, 2, 10 itu merupakan hasil penjumlahan dari dua fungsi pembangkit ini, berarti kita peroleh 1/1 tambah X ditambah dengan 1/1 kurang 3X. Nah, ini penyebutnya bisa kita kaliin, kemudian disamain ya. Nah, penyebutnya yaitu 1 tambah X kali 1 kurang 3X, berarti dibagiin ke 1 tambah X, berarti itu dikaliin ke atas ya, seperti pecahan biasa. Kita peroleh 1 kurang 3X tambah 1 tambah X per 1 tambah X kali 1 kurang 3X. Nah, hasilnya di sini yaitu 1 tambah 1 yaitu 2, min 3X tambah X yaitu min 2X per 1 tambah X kali 1 kurang 3X. Pilihan jawabannya adalah yang A. Soal kita yang ketiga yaitu tentang statistika. Diketahui suatu kelas terdiri dari 30 siswa termasuk Toto dan Tati. Jika nilai rata-rata matematika semua siswa 8,2 dan nilai rata-rata 28 siswa selain Tati dan Toto 8,25, jumlah nilai Toto dan Tati adalah. Nah, di sini kan kita belajar tentang rata-rata.
Untuk mencari rata-rata yaitu jumlah data dibagi dengan banyak datanya. Nah, jumlah datanya rata-ratanya di sini udah ada 8,2. Berarti jumlah datanya bisa kita cari yaitu 30 siswa dikali dengan 8,2. Yaitu kita peroleh 246. Itu yang pertama ya. Karena di sini yang kedua rata-rata cuma 2 papan siswa, tidak termasuk Tati dan Toto. Berarti jumlah data yang di sini data yang kedua yaitu 28 dikali 8,25. Kita peroleh hasilnya yaitu 231. Berarti selisih kedua jumlah data ini adalah jumlah nilai si Toto dan Tati. Maka hasil selisihnya itu 246 dikurang 231 yaitu 15. Karena diminta di sini adalah jumlah nilai Toto dan Tati. Jawabannya adalah yang D. Oke, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.